Lah itu Rudiana ini kan orang terganggu jiwanya. Lalu dia tangkepin orang-orang itu, dibawa ke Polres. Akhirnya kebohongan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon diungkap penasihat ahli Kapolri Komjen Arianto Sutadi. Berita ini diambil dari kutipan Tribun Medan. Kebohongan tersebut mengenai penangkapan para terpidana saat kasus Vina Cirebon 2016 lalu. Rudiana di sini mengaku hanya memeriksa terpidana selama 15 menit. Namun kenyataannya Rudiana memeriksa terpidana selama 20 menit. Bahkan jika dilihat dari berkas putusan sidang para terpidana, Rudiana diduga melakukan pemeriksaan sekitar 2,5 jam. Arianto Sutadi mengatakan bahwa Ibtu Rudiana mengamankan para terpidana untuk diperiksa. Rudiana dengan anak buahnya mengambil orang yang ditunjuk AF kurang lebih 11 atau 9. Diambil menurut dia diperiksa. Menurut Arianto Sutadi, ada perbedaan pengakuan Rudiana dengan temuan Propam. Rudiana mengaku memeriksa terpidana selama 15 menit, sementara berdasarkan temuan Propam, Ibtu Rudiana melakukan pemeriksaan selama 20 menit. Daripada pejuang yang membela karena diputuskan secara tidak adil itu mengatakan bahwa ini kasus adalah direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Karena apa? Yaitu nama-nama dari orang yang tersangka yang terpidana itu pertama kali muncul adalah dari Ibtu Rudiana waktu itu gitu. Kemudian setelah saya cek ya, ternyata yang terjadi adalah pertama itu kasus kan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas 2 meninggal. Satunya diantaranya adalah anaknya Pak Rudiana itu. Nah, oke lah, dia terima gitu aja kan. Tapi kemudian ketika melihat kenyataan bahwa ini anak ini bukan mati kecelakaan, dia mati dibunuh. Makanya sebagai polisi ya, apalagi itu anaknya, otomatis dia terpanggil untuk mencari siapa nih gitu. Detektif kan, dia jadi detektif. Carilah dia keterangan dapat dari si AF bahwa ini Pak orangnya gerombolan ini. Oke, nanti kalau mereka lagi kumpul kasih tahu saya. Dikasih tahu kumpul, dia langsung ambil itu anak-anak yang kumpul itu bersama anggotanya. Itu ya? 15 menit. Kemarin saya baru telepon dia, kamu betul-betul ngebukin apa enggak? Dia bilang enggak, dan saya hanya nanyain 15 menit dulu. Kemudian itu pengakuan kenapa? Kamu paksa atau enggak? Jujur loh, enggak, dan mereka ngomong gitu. Nah, setelah itu saya bawa ke reserse. Nah, disitulah kemudian ketika di reserse dilimpahkan gitu Pak? Enggak, dibawa. Diserahkan ke reserse dengan keterangan yang dia terima dari itu. Yang itu tadi, dia bikin LP model B. LP model B itu adalah LP yang dibuat oleh seorang petugas polisi yang melihat adanya suatu kejadian yang diduga adalah suatu... Bukan sebagai pelapor dari ayah korban begitu? Bukan. Sebelumnya. Dia bikin laporan model B, itu artinya polisi yang melihat kejadian yang diduga ada tindak pidana, karena kan dia dapat keterangan dari itu tadi, itu tadi. Maka dia detail tuh keterangannya bahwa ini dikebukin. Itu cerita yang 7 orang itu dituangkan di dalam LP gitu. Nah, setelah itu LP itulah yang diterima. Mentah itu ya Pak ya? Apanya? Dituangkan di model. Iya, di LP kan kalau LP model A itu kan pelapor siapa namanya, orang sipil. Kemudian yang terjadi apa. Tapi kalau pelaporan dari polisi itu bunyinya yang terjadi apa, langsung bagaimana uraian kejadiannya. Keterangan dari saksi-saksi itu. Ya, bukan keterangan saksi. Dia hanya menerangkan kira-kira kejadiannya kayak gini. Tapi apa yang dia dapat itu didalami ya ketika dilimpahkan ke saksi. Gini. Setelah LP itu ada, dengan dasar model itulah kemudian Polresta di kota melakukan penyidikan. Disitulah dimulai adanya dari LP, kemudian pasti surat perintah penyelidikan, kemudian periksa saksi-saksi itu, itulah jadi berkas perkara itu yang bikin ya Polres Cirebon itu, Polresta Cirebon. Nah, tadi baru 3 kali atau berapa hari itu, kemudian ditarik ke Polda. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi penyidikan ini saya nggak sependapat. Jadi misalnya Rivaldi jadi Andika tuh jadi di mana kalau menurut Pak? Nah, itu saya tidak tahu, itu kan saya terus terang nggak tertarik ya dengan detail-detail bahwa gini. Percuma bagi saya, saya nggak ikut sidang dan yang ikut sidang aja menolak, jaksa kan menolak itu. Jadi itulah yang terjadi sehingga terjadi perbedaan pendapat ya itu. Jadi saya kira, tapi kemudian kalau perbedaan pendapat itu kemudian diasumsikan bahwa ini adalah rekayasa gitu itu, saya kurang sependapat. Makanya itu saran saya, ini putusan sudah inkrah, hanya satu caranya untuk mengkonter itu adalah PK gitu. Sementara itu, kuasa hukum Firdaus Oiwobo masuk ke dalam tim Kang Deddy Mulyadi. Bergabungnya atau jadi kuasa hukum Deddy Mulyadi, gimana Bang merasanya Bang? Ya merasanya sih biasa-biasa aja. Kalau gue kan
mau jadi kuasa hukum atau enggak, gue tetap ngedumel di media sosial gitu. Jadi gue ya disuruh membantu orang ya gue tetap alhamdulillah gitu kan, membantu tim gitu, bukan bermaksud untuk ini ya, tapi membantu memperkuat timnya Saka Tatal dan timnya Deddy Mulyadi, Pak Deddy Mulyadi gitu. Apa yang membuat abang, maksudnya intinya, berkenan untuk masuk di? Ya kan dari awal gue udah bilang kasus ini harus dibongkar, kasusnya harus serius ditangani karena ini menyangkut masalah masa depan hukum di Indonesia gitu loh, marwah hukum Indonesia. Bagaimana hukum di Indonesia ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan KUHP, sesuai dengan aturan gitu. Jangan sampai hanya gara-gara intervensi nggak jelas, akhirnya hukum ini terlihat cacat gitu. Cacat dalam segi apa? Ya, cacat dalam proses penyelidikan, cacat dalam putusan pengadilan, cacat dalam administrasi hukum dan lain-lain. Ini kan harus diluruskan seluruh-seluruhnya demi masa depan hukum ke depan bagi anak cucu kita gitu. Nah, kalau kita orang tua merasa diri kita orang tua, ya kita perbaiki hukum ini. Jangan sampai kita mentang-mentang kita menjabat, kita semena-mena gitu kan. Gitu. Walaupun hukum itu memang ilmu yang nggak pasti, tapi kan kita harus memastikan hal yang nggak pasti. Itu tuntutan dari sisi apa bang? Dari pola TKP yang waktu awal 2016 bang, dalam penyidikan BAP-nya bagaimana bang? Ya kan begini, ya. Di wawancara media yang sebelumnya kan gue udah bilang bahwa proses penyelidikan ini udah salah dari awal, udah cacat dari awal. Kenapa gue bilang udah cacat? Ya, itu dia kan sudah mengakui bahwa jiwanya terganggu pada saat dia melakukan proses penangkapan beberapa orang itu, ya kan? Sehingga dia tanpa adanya sprint dia sudah melakukan hal-hal itu sekehendaknya Ibtu Rudiana. Artinya saat itu Ibtu Rudiana dalam kondisi terguncang jiwanya. Orang yang terguncang jiwanya, orang yang rusak mentalnya, terganggu mentalnya, orang gila lah katakan gitu, orang stres, orang sedang depresi, tidak boleh melakukan proses penyelidikan. Jadi tidak boleh melakukan proses penyelidikan dan tidak boleh diselidiki atau disidik, gitu loh. Tidak boleh diperiksa orang-orang yang terganggu jiwanya. Lah Ibtu Rudiana ini kan orang terganggu jiwanya. Lalu dia tangkepin orang-orang itu dibawa ke Polres. Terlepas masa transisi setelah dari Ibtu Rudiana ke penyidik yang sesungguhnya sesuai dengan sprint itu berjalan, tetapi kan dari awalnya udah cacat gitu loh. Proses administrasinya tidak melalui rule-nya. Harusnya kan dari mulai laporan P1, lalu surat perintah sidik dan lain-lain, surat perintah penyelidikan dan lain-lain yang harus keluar dari pimpinannya. Lalu unit mana yang menangani, kan enggak. Begitu tahu anaknya meninggal, Ibtu Rudiana dengan inisiatif sendiri tangkap berdasarkan katanya si Aib, katanya sini, katanya situ, kan lucu. Katanya masa proses penyelidikan katanya.